Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Peyan Erino, guys. Hari ini kita sharing-sharing ya, bagaimana kita memperbaiki bocor hujan. Nah, ini saya berada di rumah saya, ini di dapur rumah saya ya, dan airnya itu mengenai pintu. Jadi kalau tidak cepat diatasi, nanti lama kelamaan terkena air pintunya atau kayu pintunya akan cepat rusak. Nah, posisinya seperti ini, guys. Nah, ini atapnya terbuat daripada sega palum dan besi holo yang digunakan agak kecil ya. Jadi kita harus pandai untuk menjaga agar tidak patah untuk waktu kita memperbaikinya. Nah, di sini kita lihat ya, ada di dindingnya ada satu garis-garis seperti aliran air ya, yang menurun melewati dinding ini. Dan nanti kita akan tengok apa yang masalah yang ada di atas. Nah, ini saya berada di sini. Oke, kita cek saja. Kita coba naik ke atas ya. Nah, ini dapur, dan di sini juga kelihatannya ada juga di bagian sini ya. Di bagian sini juga ada kelihatannya. Kemungkinan flashing di bagian tepi dinding itu sudah rusak atau berlubang. Nah, oke, sekarang kita coba naik ke atas. Kita coba lihat masalah apa yang terjadi di bagian bumbung atas dapur tadi. Oke, kita naik ke tingkat 2 ya. Kita pergi ke koridor belakang rumah saya ini. Di bagian belakang ini seperti ini. Nah, ini ada satu koridor tempat kita menjemur baju. Nah, posisi tempat yang bocor tuh di bagian sini ya. Nah, tadi di bagian sini. Dan kemungkinan di bagian tepi flashing penutup antara sambungan dinding dengan sengga palem itu ada masalah, ataupun berlubang, ataupun sudah mengelupas tampalannya. Nah, ini atap ini terbuat dari sengga palum. Yang di bagian sini itu, yang di dalam dapur tadi ini di sini ya, agaknya kurang lebih di bagian sini, di tempat sambungan itu ya. Mungkin silikon ataupun penampal dia sudah lama, jadi sudah berkarat. Dan ini saya siapkan kayu papan ya. Ini fungsinya untuk saya bisa menaiki seng yang holo atau besinya agak sedikit kecil ya. Nah, ini kita harus berhati-hati ya kalau manjat bagian ini. Kita pastikan menginjak bagian yang ada paku atau tempat kayu ya. Nah, ini kayu yang saya gunakan tadi ya. Ini fungsinya nanti saya pakai untuk alas saya memijak sink agar tidak melengkung bagian sink ataupun atap ini tidak rusak ya. Dan ini saya siapkan alat yang saya gunakan ya. Saya ambil alat seperti scraper ataupun, dan juga alat penampal saya gunakan silikon jenis clear ya. Nah, ini papan kayu ini nanti saya letakkan di sebelah sana ya, di sebelah tadi untuk alas saya memijak. Oke, seperti ini cara meletakkan papan kayu agar nanti kita boleh memijak tempat sink atau papan atau atap ini yang kayu kuda-kuda holonya agak kecil ya. Nah, di sini ya, kemungkinan air itu dia melewati bagian sambungan antara dinding dan juga sink ini di bagian tepi ini ya. Dia meleleh ini, mungkin sudah terkoyak sedikit ataupun mengelupas, dan di sini ada satu paku-paku yang sudah ada lubang dan mengelupas. Di sini kita nanti akan tambal ya. Kita akan tambah baru dengan, saya boleh gunakan silikon yang agak fleksibel ya. Jadi kalau terjadi gerakan di bagian singki itu tidak pecah atau tidak crack. Jadi kita gunakan silikon seperti ini saja. Saya pilih gunakan yang warna clear dengan warna tidak berwarna ya, maksud saya.
Nah, kita bersihkan di bagian sini. Kita boleh membuang atau tidak. Kalau agak masih bagus sedikit, cuma ada lubang sedikit-sedikit dan tidak mengelupas, kita tidak perlu membuang bagian silikon yang lama. Oke, kita tambal di bagian tepi selepas kita bersihkan ya, di bagian sini saja ya. Nah, di bagian antara dinding dan juga sink ya, sink penutup tepi sink dan juga tepi dinding. Nah, caranya biasa saja seperti ini. Kita ambil alatnya saja dengan penekan silikon dan kita cuma mengoleskan seperti ini. Pastikan ini rata dan lubang semua antara sambungan tuh tertutup dengan penampal silikon ini ya. Kita boleh gunakan tangan untuk nanti meratakan, atau kita gunakan sudu yang agak kecil dengan posisi yang tepat untuk meratakan ini. Kita juga boleh gunakan tangan, tapi kalau cuaca panas kita gunakan tangan jari, itu agak panas juga. Boleh gunakan skrepo yang di bagian atas, kita tarik seperti ini ya, agar betul-betul menempel di bagian dinding. Biasanya kalau kita pakai skripel, kita ada sedikit celah yang mungkin boleh dimasuki oleh air. Nah, caranya cuma seperti itu saja ya. Kita nanti cuma menampal terus sampai sana. Jadi papan tadi saya gunakan untuk memijak atap gapalum ini karena kuda-kuda rengnya itu holonya itu agak kecil ya. Jadi kalau kita tidak tambahkan kayu, takutnya nanti dia akan patah. Nah, caranya cuma seperti ini. Nah, seperti ini kita sambung atau kita tambal di bagian ini saja dulu, dan nanti bila waktunya hujan kita boleh lihat apakah ada bocor lagi. Tapi biasanya saya buat seperti ini sudah tidak ada bocor lagi ya. Biasanya kalau meleleh di bagian dinding itu air itu menggaris di dinding itu biasanya di bagian sini saja yang bocor atau yang rusak. Jadi seperti itu saja. Jadi papan itu saya gunakan untuk seperti ini ya. Saya letakkan di bagian sini. Kemudian untuk saya bisa meletakkan kaki untuk kita berjalan di antara satu tempat ke tempat lain. Oke, pastikan semua tampalan itu rata dan penuh, menutupi semua lubang yang sudah terbuka. Dan seperti ini saja, dan semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video akan datang, dan terima kasih karena menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.